Drama Korea MBC Tomorrow menanggapi tuduhan mereka sengaja menggunakan nama dan tanggal lahir anggota BTS untuk mewakili orang yang meninggal. Staf produksi drama MBC Tomorrow menanggapi tuduhan bahwa mereka sengaja menggunakan tanggal lahir anggota BTS dalam drama Registry of the Entering Dead. Kontroversi tersebut bermula dari episode ke-7 drama tersebut yang tayang 22 April. Dalam episode itu, terlihat seorang karakter yang menulis nama di Registry of the Entering Dead. Dapat diasumsikan bahwa nama yang tertulis di registry adalah nama orang yang telah meninggal. Netizen mempermasalahkan fakta bahwa drama tersebut menuliskan nama dan tanggal lahir anggota BTS di daftar. Seorang perwakilan dari drama itu berbicara pada 17 Mei dan menanggapi kontroversi tersebut. Menurut perwakilan tersebut, angka tersebut hanyalah kebetulan dan drama itu tidak bermaksud untuk tidak menghormati anggota BTS. Mereka hanyalah kombinasi angka dan tidak ada niat lain di belakang mereka, kata perwakilan drama Korea Tomorrow. Banyak netizen yang tidak percaya dengan penjelasan perwakilan tersebut. Netizen membanjiri kolom komentar di situs resmi drama dan menulis, "Apakah menurutmu penggunaan dua nama dan ulang tahun 4 anggota BTS adalah suatu kebetulan? Kami membutuhkan penjelasan dan permintaan maaf dan ini konyol dan sangat mengganggu." Yang lain menulis, "Tolong hapus adegan itu." Yang lain menulis, "Jangan katakan itu kebetulan, berhentilah membuat alasan yang tidak masuk akal." Yang lain menulis, "Melihat alasanmu yang tidak masuk akal, itu pasti dilakukan dengan sengaja." Yang lain menulis, "Beraninya kau mengatakan anggota BTS dibunuh, minta maaflah." Yang juga memprihatinkan adalah insiden ini tampaknya merupakan tindakan pasif agresif lain yang dilakukan oleh MBC terhadap BTS, HYBE, dan grupnya. Yang kedua, HYBE sudah punya rencana yang diharapkan untuk skenario di mana anggota BTS pergi ke militer. Di pusat kota pasar global, telah ada analisis bahwa daya saing bisnis harus dibuktikan dan potensi pertumbuhan harus diamankan untuk mendorong harga saham. Oleh karena itu, perusahaan hiburan beralih mendirikan anak perusahaan mereka daripada menunggu endemik. Baru-baru ini, semua harga saham perusahaan hiburan utama Korea Selatan telah mengalami penurunan besar dengan bursa efek New York, Bitcoin, dan harga minyak internasional anjlok pada saat bersamaan. Selain itu, harapan untuk pembukaan kembali agak berkurang karena penyebaran kembali COVID-19 pada paruh kedua tahun ini di Amerika Serikat diantisipasi. The Washington Post melaporkan pada 9 Mei bahwa pemerintah Amerika Serikat khawatir tentang kemungkinan bahwa mungkin ada 100 juta kasus baru yang dikonfirmasi pada musim gugur dan musim dingin tahun ini karena submutasi Omicron. Tapi perusahaan hiburan Korea sudah menjadwalkan kegiatan di luar negeri seperti tur skala penuh mulai dari tanggal 2 tahun ini. HYBE yang mengumumkan pendapatan kuartal pertama jauh dari ekspektasi pasar yang dikatakan terlalu tinggi di pasar seperti perusahaan sekuritas. Dalam kasus HYBE, ketidakpastian tentang wajib militer BTS berdampak besar pada kuartal pertama karena mereka adalah sumber pendapatan perusahaan terbesar. Dalam sebuah wawancara dengan Invest Kosun, menurut seorang pejabat HYBE, perusahaan telah menyiapkan rencana yang diharapkan untuk skenario di mana anggota BTS terdaftar wajib militer. Laporan keuangan SM Entertainment dan JYP Entertainment juga akan segera dirilis. Untuk SM Entertainment, variabel terbesar adalah penjualan saham perusahaan produser eksekutif Lee Soo-man. Rapat pemegang saham berakhir dan dianalisis bahwa masalah dengan manajemen perusahaan daripada kinerja adalah faktor terbesar yang mempengaruhi ekspektasi pasar. Mengikuti dividen pertama sejak dimulai pada awal tahun ini, SM Entertainment juga memulai pengembalian kembali saham senilai 10 miliar won pada tanggal 9 untuk merangsang harga saham dan meningkatkan keuntungan pemegang saham. Negosiasi akuisisi dengan Kakao Entertainment diyakini sedang berlangsung. Diketahui bahwa Kakao Entertainment baru-baru ini memutuskan untuk menangguhkan sementara tinjauan akuisisi perusahaan penghasil konten selain SM Entertainment untuk sementara waktu. Sementara Kakao baru-baru ini memasuki pengendalian biaya, tampaknya ini merupakan ukuran untuk mengontrol kecepatan penggabungan dan akuisisi yang agresif. Untuk menanggapi lingkungan yang berubah dengan cepat, perusahaan hiburan berkonsentrasi pada diversifikasi bisnis. Karena kondisi internal dan eksternal berubah dengan cepat, tidak mungkin hanya mengandalkan seniman. Ketika perusahaan besar juga memasuki bisnis hiburan, persaingan pasar semakin ketat. Pada 10 Mei, CJ Group mengumumkan bahwa mereka akan menginvestasikan 22,4 miliar won dalam startup bisnis fandom Be My Friends yang memulai kerjasama bisnis strategi untuk bersama-sama mempromosikan bisnis fandom.
Hype baru-baru ini memisahkan Hype IM, sebuah divisi metaverse game, dan mendirikan anak perusahaan yang terpisah. Sejumlah besar orang dari perusahaan Grim direkrut, termasuk mantan direktur Nexon, Jong Woo-young. Tetapi mengingat bahwa CEO Hype Park Ji-won pernah menjadi CEO di Nexon, dianalisis bahwa Hype secara komprehensif memasuki industri game. Pada awal tahun, SM Entertainment mendirikan konten pelatihan rumah GV Fitness Candy dengan investasi 5:5 dengan LG Electronics. Mereka berencana untuk menyediakan konten yang ditunjukkan untuk pelatihan rumah dan mereka berencana untuk menggunakan koreografi dan lagu idola. SM juga ingin mengembangkan bisnis dengan melihat situasi pasar. Seorang pejabat dari industri investasi keuangan mengatakan, ini adalah masa yang penuh gejolak ketika perusahaan hiburan harus melepaskan diri dari struktur laba masa lalu yang hanya mengandalkan penjualan artis sederhana dan menemukan cara untuk bertahan hidup di lingkungan baru seperti Web 3.0 dan Metaverse. Ini bukan pertama kalinya terjadi memperluas perusahaan game dan investasi, jadi masih harus dilihat apakah itu bisa menjadi sumber pendapatan jangka panjang. 3. Dripin Donghyun berbagi pengalaman melihat Idol of Idol V dalam kehidupan nyata. V telah dijuluki Idol of Idol karena banyak idola rookie mencantumkan keunikannya dan perwujudan penampilan yang mudah sebagai inspirasi mereka. Setiap hari ada seorang idola yang menyatakan kekaguman dan penghargaannya kepada Taehyung. Sebuah postingan di Doku menarik perhatian karena diposting oleh Donghyun, anggota boy group Dripin, di mana ia berbagi pengalamannya melihat Taehyung dalam kehidupan nyata, mengungkapkan kebahagiaannya bahwa mimpinya menjadi kenyataan. Aku tidak yakin apakah aku bisa, tapi aku pernah melihat V di kapal secara langsung. Aku cukup beruntung bisa melihat Vision Benim secara langsung. Aku merasakan kehidupan nyata, bagaimana rasanya jantungku berhenti karena melihat ketampanan seperti itu. Jantungku berdetak sangat cepat karena mimpiku menjadi kenyataan untuk melihatnya secara langsung. Aku sangat bahagia hari itu, sangat tampan, sangat-sangat tampan, kata Donghyun. Taehyung adalah salah satu artis yang paling berpengaruh karena ia punya pengaruh terbesar tidak hanya pada idola yang lebih muda, tapi juga pada artis yang lebih tua. Christmas Tree V juga diputar di variety show ITZY Gap of ITZY. Penyanyi terkenal Choi Baek-ho mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Taehyung dalam sebuah pertunjukan bersama Lee Hyun. Kang Ho Dalrim berterima kasih kepada Taehyung di Instagramnya. MSG wannabe Kang Changmo langsung menjawab nama V saat melihat fotonya. V terus mendapatkan cinta sebagai seorang seniman dan sebagai pribadi dari semua orang karena ia terus menonjol dengan bakat dan kepribadiannya luar biasa. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.